Ya, shalom semuanya anak-anak kami, anak SMP Negeri 10 Belawan. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan seluruh anak-anak kami. Hari ini kita akan awali hari kita dengan beribadah kepada Tuhan. Mari semuanya, Bapak harapkan semuanya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita seluruhnya guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari anakku, kita angkat pujian kita kepada Tuhan, nyanyi dan bersorak-sorak bagi Dia.
Benar Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Kau menjanjikan kami memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur buat kasih Tuhan di pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan yang baik bagi kami kembali berjumpa untuk melakukan ibadah kami. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja Tuhan bagi kehidupan kami, bahkan kepada anak-anak kami yang mengikuti ibadah di rumah Tuhan. Kami percaya Allah melawat kami dengan kuasa. Hari ini Tuhan kami akan menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Terimalah Tuhan menjadi dupa yang berbahagia di depan Tuhan. Dan nantinya Tuhan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk kembali ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kita, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini mari kita angkat pujian kita kembali kepada Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa dosa-dosa kami banyak di hadapan Tuhan. Dan kami mau berserah di tangan Tuhan pada hari ini. Setiap pengampunan sejati Tuhan sediakan bagi kami. Setiap pelanggaran kita percaya Tuhan memberikan pengampunan bagi kita. Mari kita angkat pujian ini kembali kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, sambil dengan merenungkan pujian kita hari ini. Katakan kepada Tuhan, di muka Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan melalui pujian yang telah kita naikkan kepada Tuhan, karena nama Tuhan dipermuliakan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya Tauratnya Tuhan.
tiap kayu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil tidak. Dan yang tiap kayu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Shalom, salam sejahtera buat anak-anak Boksu dimanapun engkau berada. Boksu tetap sayang dan tetap mengasihi kalian semua ya. Kondisi sekarang kalian semua sedang belajar dan Boksu sangat berharap supaya semua pelajaran dan ulangan bisa mencapai hasil yang maksimal. Oke? Kita sama katakan semuanya, aku pasti berhasil. Ya, aku pasti berhasil. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu dosa dan akibatnya. Kita akan melihat seberapa jauh dosa ini bisa menghalangi kita untuk maju ke depan dan membuat kita terpuruk tinggal di dalam dosa semakin besar, akhirnya kita akan mempunyai pandangan yang kabur ya tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Kamu sudah siap? Boksu percaya, Boksu berada di depan orang-orang yang sudah mempunyai persiapan dan di dalam pangkuannya atau pegangannya sekarang sudah ada Alkitab. Boleh, kalau yang belum, Boksu kasih waktu 5 detik deh untuk mengambil Alkitabnya masing-masing. Ya sayang ya. Baik. Firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat 24. Nanti setelah selesai Boksu sampaikan renungan ini untuk semakin memahami urutan dan maksud yang Boksu sampaikan dan isi hati Tuhan. Kamu boleh membacanya dan memperhatikannya dengan seksama. Sekarang kita akan sama-sama fokus untuk belajar mengenai dosa dan akibat-akibatnya yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Kamu sudah siap? Are you ready? Yes, ready. God bless you. Anak-anak Boksu yang Boksu kasihi, dosa itu berasal dari kata atau bahasa Sanskerta, yaitu dosa. Adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama atau kerohanian untuk menjelaskan satu tindakan yang melanggar norma, ketentuan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan Tuhan melalui pernyataannya di dalam firman ataupun wahyu ilahi. Anak-anakku sekalian, kita baca tadi dalam Alkitab, manusia jatuh ke dalam dosa itu setelah Hawa memetik buah yang terletak di tengah taman Eden yang diberikan Tuhan bagi mereka. Sebelumnya Tuhan katakan Adam dan Hawa mereka bebas
menikmati apa saja yang ada di dalam alam ini, apa saja yang ada di dalam taman ini. Bahkan mereka diberikan mandat untuk menaklukkan dan menguasai alam atau taman Eden itu seluruhnya. Bahkan mereka menamai binatang-binatang liar itu dengan nama yang mereka sebutkan sendiri. Lalu Tuhan juga berfirman supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi Tuhan telah memberikan mandat kepada Adam dan Hawa untuk melakukan segala sesuatu upaya yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Namun Tuhan memberikan satu peringatan bagi mereka supaya tidak boleh memakan buah pohon yang ada di tengah taman itu, sebab itu adalah merupakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi karena godaan iblis dan Hawa tidak bisa menahan hawa nafsunya, ya, maka dia terjebak dengan perkataan iblis, lalu memberikan buah itu kepada Adam, dan Adam pun memakan buah itu. Dalam Roma 5 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dosa menjalar ke seluruh dunia karena satu orang. Jadi Hawa memberikan kepada Adam, maka dari sana mulailah dosa. Ya, dalam pemahaman kita adalah ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Karena tadi pengertian dalam bahasa Sanskerta dikatakan itu melanggar aturan atau norma-norma yang ada, sehingga itu disebut sebagai dosa. Pelanggaran itu disebut dosa, dan yang menanggung akibatnya adalah orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Dosa mulai dari yang kecil, kemudian besar lagi bertambah, berdosa lagi bertambah, berdosa lagi bertambah. Tidak mau sadar diri, tidak mau diingatkan untuk bertobat. Akhirnya dosa itu bertambah terus. Bahkan bisa sejak dari mulai kecil dia sudah berdosa sampai tua, sampai nanti dia akhir hidupnya dia tidak bertobat, bahkan tinggal dia di dalam dosa. Sungguh sangat mengerikan. Nah, karenanya lah maka dosa itu membuat satu galian jurang yang dalam, di mana di dasar jurang itu adalah apa yang disebut dengan neraka. Tempat di mana orang yang berdosa akan tinggal, dan mereka itu bukan orang yang tidak diberikan firman atau tidak diberikan kesempatan untuk berbalik, tetapi orang yang masuk ke dalam lubang itu atau ke dalam jurang itu adalah orang-orang yang tidak mau berubah, yang tidak mau bertobat. Walaupun guru agama, cantau, boksu, para majelis dan orang-orang percaya sudah mengingatkan dia akan dosanya, tetapi dia menebalkan telinganya sehingga tidak mau mendengar. Dia menutup hati nuraninya, membutakan hati nuraninya sehingga dia tidak mau bertobat. Maka pada kondisi inilah, saudara-saudaraku, anak tersebut atau orang tersebut sudah tinggal di dalam dosa. Jadi kalau kita mau menyeberang ke seberang daripada jurang itu, tentu kita membutuhkan jembatan. Nah, jadi manusia yang tinggal di dalam dosa, mereka akan memiliki kebinasaan kekal, ya. Sehingga sekarang ini kita lihat dalam beberapa bagian firman dikatakan seperti ini. Semua orang berdosa. Itu Roma 3 ayat 23. Nah, upah dosa adalah maut,
yaitu kematian. Itu di Roma 6 ayatnya yang ke-23. Lalu satu lagi, hukuman atas dosa itu pasti, yaitu terdapat di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-27. Sementara kita berdiri sekarang di sini, lalu di depan kita ada jurang yang dalam yang memisahkan kita dengan Tuhan, yaitu karena dosa-dosa kita. Dan di depan pandangan kita juga ada satu tebing lagi, ada satu puncak lagi, di mana di sana ada posisi atau keberadaan Allah yang maha suci, maha kuasa, maha adil, dan maha memberkati di dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap saat. Nah, sekarang kita mau tanya, seberapa dalam jurang itu telah kita perbuat? Seberapa dalam kita sudah melakukan dosa? Yaitu berapa banyak dosa yang sudah kulakukan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, saat ini, sepanjang perjalanan hidup. Kalau kamu rajin memberikan tanda-tanda di Alkitab, ya coba kita praktekkan dulu bersama-sama. Mulai hari Jumat sekarang sampai hari Jumat minggu depan. Coba kamu ambil dulu satu kalender. Lalu ketika kamu sadar bahwa kamu sudah berdosa, tolong dulu kasih satu checklist di tanggal kalender kita itu. Lalu teringat lagi kamu nanti pada hari yang sama, ya, tanggal kalender itu kamu juga melakukan dosa, misalnya berbohong, menipu, atau merancang sesuatu pikiran yang jahat, ya, perbuatan-perbuatan yang tinggal dalam dosa, kamu buat lagi checklist. Nah, jangan-jangan dalam satu hari kalender itu, satu hari di kalender itu bisa terdapat 7, 8, 9, atau 10 tanda checklist, pertanda bahwa kita sudah melakukan dosa. Nah, kumpulkanlah hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Jumat depan. Siapa tahu kita sudah melakukan dosa pula ada sampai 80 atau 90 perbuatan-perbuatan dosa. Nah, saudara bisa bayangkan, satu minggu saja misalnya kita sudah melakukan dosa. Dan mungkin juga ada dosa itu yang berulang-ulang. Hari ini dosa saya berbohong. Lalu besok saya jumpai juga dosa yang berbohong. Besok saya jumpai juga dosa yang berbohong. Nah, atau mungkin hari ini saya berdosa cakap kotor. Baru 10 menit kemudian saya cakap kotor lagi. Lalu besok ada 10 kali cakap kotor. Lalu nanti sesudah saya hitung-hitung, 1 minggu, jangan-jangan ada pula saya itu mengucapkan cakap kotor lebih dari 10 kali. Nah, inilah saudara-saudara yang Bapak katakan tadi, dosa yang kecil kemudian tidak dihapuskan dengan kuasa Yesus, tidak kembali kepada jalan yang diberkati Tuhan Yesus, maka kita akan terus memelihara dosa itu. Semakin kita pelihara, semakin kita pelihara. Dan lihatlah, akibat daripada dosa itu sendiri adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Kalau ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka itu bisa bergaul begitu akrab sekali. Bahkan mereka bisa dengar-dengaran dengan suara Allah. Tetapi ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mendengar suara Tuhan saja, mereka ketakutan dan mereka bersembunyi, dan ketahuanlah mereka saling melihat bahwa mereka telanjang. Dan akhirnya mereka mempunyai hubungan yang putus dengan Allah. Lalu yang kedua, akibat dosa itu adalah malu. Takut untuk berjumpa dengan Allah.
Jadi jangan-jangan sekarang ini ketika kamu merasa aku udah berdosa, aku tadi udah berbohong, aku udah berbuat yang tidak benar dengan orang tuaku, pada saat itu juga kamu malu berjumpa dengan Tuhan. Atau mungkin ada orang yang sudah tebal muka, dia berdosa, tapi dia merasa dia sudah tampil di hadapan Tuhan, merasa tidak malu. Tapi sesungguhnya di dalam hati kecilnya itu loh, tetap juga tersimpan rasa malu dan takut berjumpa dengan Allah. Bahkan ketika dia berjumpa dengan hamba Tuhan atau minta pengampunan dosa, jangan-jangan dia mempunyai ketakutan, kalau nanti dosaku diketahui, aku malu sekali. Ini akibat daripada dosa, mempunyai kemunduran kerohanian. Dosa itu juga bisa berakibat putusnya hubungan antara manusia dengan sesama dan dengan alam, dan akhirnya saling menyalahkan. Manusia sesuka hati menebang, terus menanam, akhirnya datang hujan di pegunungan sana, kemudian terjadilah banjir bandang, kemudian air meluap karena ketidakteraturan alam ini lagi loh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kerugian pada pihak manusia. Saling menuding. Aku tidak akan berbohong kalau enggak kau ajarin, kata seorang anak kepada pembantunya. Lalu pembantu bilang gini, aku enggak tahu bohong kalau enggak mamamu yang enggak ajarin. Karena sewaktu dicari oleh anaknya sama pembantunya, mamanya bilang, Bi, nanti kalau anakku cari aku, biar aku jangan diganggunya, aku mau main game di kamar. Tanya, kalau nanti anakku nanya, bilang aja ya Bi, aku nggak di rumah. Ya nyonya, si Bibi tadi ketakutan karena dia diperintah oleh tuannya. Kalau nanti dia tidak lakukan kata tuannya, maka dia kemungkinan akan dipecat. Akhirnya dia berbohong. Dia ajarin pula lagi anaknya. Jadi dosa itu disebarkan oleh satu orang dan dia akan merajalela untuk menguasai orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian manusia itu diperbudak oleh dosa tadi. Seseorang yang ketahuan mencuri, ini pengalaman Boksu ini. Saya sudah lihat dari CCTV, dia mencuri. Lalu ada temannya yang waktu dia mencuri tahu, ya, tahu temannya ini. Lalu Boksu tanya satu kelas, anak-anakku yang baik, adakah di antara kalian yang menemukan secara tidak sengaja atau secara sengaja? Boksu nggak bilang mencuri, tapi Boksu katakan menemukan secara sengaja atau tidak sengaja barang temanmu yang hilang. Teman-temannya bilang tidak ada. Lalu diperiksa semua tasnya, tidak ada. Semua diperiksa, tidak ada. Lalu saya panggillah satu orang. Kalau nanti kamu tahu siapa yang mencuri itu, beritahukan kepada Boksu. Nanti Boksu akan menolong dia supaya bisa mengembalikan barang itu. Siapa tahu barang itu sudah dirusak atau apa, nanti Boksu bantu untuk mengembalikan, link untuk kembalikan ya. Boksu katakan demikian. Ya Boksu, kata anak ini. Lalu anak ini adalah si pelaku yang Boksu tengok dari CCTV. Kamu memang nggak tahu ya siapa yang ambil? Enggak Boksu, jujur saya nggak tahu. Jadi yang tadi ngintip itu batu. Anak ini menengok ke arah yang berbatuk. Lalu sesudah itu saya panggil orang yang batuk tadi. Tadi waktu Boksu di kelas kamu kenapa batuk? Dan temanmu yang saya panggil liatin kamu. Enggak Boksu, aku kemarin ada berkelahi sama dia. Jadi aku ya gini lah. Artinya dia pun berbohong juga ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya.
Ketika mereka pergi ke kantin, anak yang mengintip tadi dan mengancam dia ini karena tahu, nanti aku kasih tahu Boksu ya, apa yang kau sebenarnya yang mencurinya ya. Dia katakan begitu. Dia sarapan di kantin, makan pangsit, minum teh botol. Apa dikatakan anak mengetahui si pencuri ini tadi? Dia ancam, dia peras. Bayar sarapan saya. Lalu sesudah itu besoknya lagi bayar. Satu saat anak ini nggak punya uang. Aku nggak bisa loh gini. Nggak, bayar. Lalu akhirnya apa? Oke lah, aku nggak usah sarapan, biar kau aja nanti yang sarapan. Itu bukan urusan saya, kata anak yang sok centeng ini tadi kan. Lalu saya tengok anak ini yang mencuri tadi kok lemas. Saya tanya, kamu tadi dari kantin, sarapan belum? Belum. Oke, ayo sini. Sama Boksu kita makan roti gini. Lalu dia bilang begini, Boksu, sebenarnya saya mau ngomong Boksu. Ya apa sayang, coba katakan. Saya jujur ya Boksu, saya selalu dikuras oleh si ini. Kenapa kamu dikurasnya dipaksa gini? Kenapa? Karena sebenarnya mencuri itu saya Boksu. Jadi saya mencuri, kemudian saya mencuri, saya dia ancam, kemudian dia kuras begini, dia peras saya Boksu, sampai hari ini saya nggak tahan lagi. Oke, nggak apa-apa, asal kamu sudah jujur, nggak masalah ya. Barang itu sekarang di mana? Ada di rumah Boksu. Besok bawa ya. Nggak usah Boksu, nanti saya antar ke rumah Boksu aja ya. Oke, saya bilang gitu. Pendek cerita, selesailah kasus ini. Anak ini saya ampuni, dan si pencuri tadi yang meras anak ini tadi, saya lakukan kepada dia tindakan sesuai dengan peraturan. Itulah artinya, ketika kamu melakukan dosa dan orang tahu, kamu bisa saja diperbudak. Kenapa? Karena dosa itu sendiri sebenarnya yang memperbudak. Dosa itu sendiri sebenarnya yang sudah menekan kamu. Ya, itu makanya sulit bagi anak itu berkata jujur, tetapi akibatnya justru dia akan jatuh ke dalam lubang jurang yang lebih besar. Nah, pada kondisi seperti ini, orang-orang seperti kita yang mengalami kesusahan, penderitaan akibat dosa, datanglah panggilan Tuhan pada saat ini. Statement Boksu tadi mengatakan dosa menjalar karena satu orang, dan sekarang Boksu katakan satu statement yang penuh dengan berkat dan kuasa. Dosa dihapus oleh satu orang juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Amin. Amin. Percaya adanya. Jadi ketika kamu sekarang berada di dalam satu posisi, di depan kamu ada jurang yang dalam dan yang jauh terbentang sampai kepada tempat di mana posisi Allah yang kudus, yang agung dan yang maha kuasa, maka datanglah Yesus dari surga yang disalibkan di kayu Golgota. Sisi tangan kanan dan sisi tangan kiri salib Tuhan Yesus itu menjadi jembatan yang panjang bagimu untuk bisa menjalani dari posisimu sekarang yang penuh dengan dosa sampai ke tempat di mana ada kemuliaan Tuhan Yesus. Setelah engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan percaya engkau sudah diselamatkan. Jadi anak-anakku, saudara-saudariku yang mendengarkan khotbah ini, yang mendengarkan renungan ini, jangan keraskan hatimu. Lihatlah produk yang diberikan berkat karena engkau menerima dan percaya kepada Yesus, itu lebih besar
itu lebih mulia daripada apa yang kamu alami sekarang, tinggal di dalam dosa yang semakin hari menekan dan menekan engkau. Katakan, tidak, aku akan bangkit, aku percaya karena aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka kita akan lintas melalui jalan tol, yaitu salib yang Yesus buat, di mana Yesus mati di atas salib itu juga. Inilah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kebanggaan boksu. Ketika engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah mendengar tadi khotbah yang disampaikan oleh hambanya mengenai dosa dan akibat-akibatnya yang sangat merugikan. Bahkan sekarang ini ada satu jurang yang dalam dan lebar di hadapan saya yang membuat saya terpisah dari keselamatan kekal yang Engkau berikan itu. Dan saya bersyukur sekali hari ini juga hamba Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan saya supaya mempelajari apa yang menjadi sejarah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Tidak saya lakukan lagi, tetapi justru saya mendengar Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, maka setiap orang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat loh, dengan kematian Yesus kita sudah dibayar dengan harga yang lunas. Itu pembayarannya bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib di bukit Golgota. Sekarang boksu mengajak kita semua, marilah seperti kata firman Tuhan, marilah kepadaku hai orang yang letih dan lesu, aku akan melegakan engkau. Mari datang kepada Yesus, karena Yesus Maha Pengampun dan menebus hidupmu dalam setiap waktu engkau datang berseru kepada Yesus. Boksu terkenang lagu ketika Boksu dulu menjadi guru sekolah minggu 25 tahun yang lalu, dan lagu itu terus sampai sekarang lestari di hati Boksu, yaitu dikatakan di sana dengan lagunya seperti ini. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Ya kan? Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Tuhan memberkati engkau. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba mengangkat tangan untuk anak-anakku ini, memohon anugerah-Mu boleh tercurah juga atas hidup mereka seluruhnya. Bahkan untuk seluruh orang yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah hati mereka berubah. Biarlah mereka boleh meninggalkan hidup mereka yang penuh dengan dosa dan berbalik kepada terang-Mu yang bercahaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Anakku yang dikasihi Tuhan, percayalah, ketika engkau datang kepada Yesus membawa kehidupanmu, membawa dirimu, membawa masa remajamu, membawa semua pergumulanmu, dan kau katakan, Tuhan, ampuni aku dalam segala dosa-dosaku, maka saya yakin Tuhan Yesus akan menghapus dosa-dosamu yang walaupun merah, ya, akan dihapus menjadi putih
seperti salju. Walaupun engkau merasa sekarang kau tinggal di dalam lumpur, tetapi Yesus justru datang membawa salibnya untuk mengangkat engkau dari lumpur itu ke dalam satu sukacita yang besar. Mari, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.